Kalau ada orang mendakwa dia lagi dipikul oleh seorang pun nanti, jangan percaya. Ayat yang kita baca sebentar tadi, surat Al-Ankabut, surat yang ke-9, ayat ke-2, ayat ke-3 boleh menyatakan itu, bahwa orang-orang kafir mereka mengatakan kepada orang-orang beriman di zaman Nabi dulu, mereka merayu, membujuk agar percaya, agar supaya orang-orang beriman atau sahabat-sahabat Nabi kembali mengikuti ajaran nenek moyang mereka, mengikuti kepercayaan dan tradisi mereka. Andaikan memang salah, andaikan tidak benar ajaran nenek moyang kita, keyakinan kepercayaan kita, kalau memang dosa, kami pikul dosa. Itu kata orang kafir. Kalau memang salah ajaran nenek moyang kita, kepercayaan dan keyakinan kita, atau sesembahan kita, maka dia kami pikul. Kesalahan-kesalahan itu kami tanggung dosa-dosa. Itu kata orang kafir kepada orang iman yang bunyi ayatnya, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Mereka tak bisa memikul, dan mereka akan memikul dosa mereka sendiri tambah dengan dosa orang yang mereka sesatkan. Tadilah kita awali ayat, orang-orang yang dipikulkan dosa-dosa dan beban-beban berat dosa kepada mereka namanya musqalah. Surah Az-Zumar, wa in kana musqalatun ila himliha la yuhmal min syai'. Andai sekiranya, jikalau nanti di akhirat orang-orang yang dibebani dengan betapa beratnya dosa-dosa, lalu mereka memanggil menyeru hari perabat orang-orang yakin mereka agar dibagi dosa mereka. Misalnya model bapak di dunia membagi-bagi babat, membagi-bagi pikulan, membagi-bagi barang bawaan. Lalu dipanggil hari perabat, andai tolak rogan agar dosa yang mereka pikul dibagi. Wa in tad'u mithqalatun, andai jika sekiranya orang-orang yang dipikulkan kepada mereka beban-beban berat dosa memanggil, menyeru kepada kerabat mereka untuk memikul dosa mereka agak seketik, meringankan, dan la yuhmal, tidak akan bisa. Karena masing-masing kita akan memikul dosa kita sendiri, ditambah dengan dosa orang lain yang kita gara-gara kita nyoba dosa. Yang tadi, siapa yang merintis, siapa yang mengajak, siapa yang mengajarkan, siapa yang menyebarkan sehingga orang lain pun melakukan dosa. Orang itu berdosa dan dosa orang itu juga. Itu yang pertama yang kita jalankan. Yang kedua, bahwa sepanjang kehidupan setelah mati, setelah mati jasad itu dimasukkan ke kubur. Jasad itu lama-lama jadi tanah, hancur, dan bahkan tanah. Yang kita ruh berada di barzakh. Penyebab orang sengsara, menderita, celaka, mengalami kesempitan dan kepayahan di alam sana, di alam barzakh, adalah dosa-dosa. Dosa-dosa yang tidak Allah ampuni, maka itu menyebabkan mereka sengsara, karena mereka membawa dosa. Makanya kita diajari oleh guru-guru kita, kalau bisa kita abian gini,
apa saja bentuk kezaliman kalau kita lakukan kepada sesama kepada lain, habiskan ini, bisa minta rela. Biarin tangguh, biarin jamin, biarin dibuat, tidak bisa. Itu kekecek sudah, kekobek. Dan jamin, dan pikir. Biarin tangguh dosa itu. Tak. Kan dosa saya tak tangguh. Makanya dosa ini ketika ini bizu, beban. Kalau dalam surah Al-Ankabut ayat 3 tadi katakan dosa itu asfal. Apa itu asfal? Berat. Dikatakan dosa itu asfal, saklun berat. Karena sangat berat. Wala yahmilunna asfalahu, mereka akan memikul beban berat. Sangat berat. Barang yang dipikul. Kita ambil contoh itu. Dalam tafsiran ayat An-Nisa, bahwa orang-orang yang merampas, merampok, mengambil harta orang lain seperti korupsi, namanya gulul. Di zaman Nabi dulu rampasan perang diambil, rampasan perang lalu dibagi-bagi, lalu dijatakan diambil, dicurangi. Orang-orang itu dia akan membawa apa yang mereka ambil. Jika mereka mengambil barang-barang apapun yang mereka ambil, mereka curangi, mereka kisah, mereka bawa menghadap pengadilan Allah. Semua yang mereka bawa, semua mereka pikul. Ya'ti bima ghal, mereka akan datang dengan barang yang mereka rampas, dengan barang yang mereka curi, dengan barang yang mereka ambil, dengan barang yang mereka korupsi. Bagaimana nanti keadaan tahu kita? Yang jadi semua apa yang mereka ambil merupakan beban-beban yang akan mereka pikul, mereka bawa sendiri. Begitu berat. Nah, itu maka dikatakan dia asfal. Beban-beban berat yang sangat berat sekali mereka pikul. Makin bertambah. Sebagaimana pahala bisa makin bertambah, ketika kita telah mati karena tidak ada amal jariah, maka dosa pun bisa makin bertambah karena kita pelaku dosa yang menyebar dosa-dosa itu kepada orang lain. Dan terakhir penyampaian kita, mari selesaikan semuanya ini. Bisa selesai kini, selesai kini. Bisa kembalikan kini. Bisa minta rela, minta maaf. Jangan dibawa dosa kembali. Yang kedua, mari kita bersering, kita beracap, mendoakan, mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang telah mati. Lebih-lebih orang dekat kita, bapak ibu kita. Karena yang mereka harapkan salah satunya adalah untuk meringankan dosa-dosa mereka adalah istighfar gitu. Sebab mereka tidak bisa lagi minta ampun. Orang yang sudah mati, mereka tidak bisa minta ampun. Kalau kita tidak bantu, tidak kita tolong dengan istighfar itu, maka dosa mereka akan tetap ada. Itu pun akan mati. Kalau tidak ada anak, tidak ada murid, tidak ada orang lain yang memintakan ampun kepada Allah untuk itu, maka dosa-dosa itu akan tetap ada, tidak kurang, bahkan bisa bertambah. Lantaran kita pernah mengajarkan dosa kepada orang lain. Maka bagi kita yang punya orang tua, punya orang lain, bawalah mereka dalam doa kita, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbana fili wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Atau doa Nabi Nuh, Rabbi fili wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina mu'minat. Itu doa para Nabi, minta ampun kepada Allah untuk diri, untuk orang tua, untuk kaum muslimin. Sebagaimana kita telah ketahui, orang kalau mati kita doakan kepada Allah dengan minta ampun. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Karena mereka tidak bisa lagi minta ampun.
Nalzam dan kita disuruh mengurangi dosa bukan menambah dosa. Dan jangan bawa dosa ke mati. Karena dia beban yang sangat berat yang dipikul. Sehingga dikatakanlah dosa itu dengan wizrun, beban, atau dikatakan faklun, sesuatu yang sangat berat akan terus mengekor kita, akan kita bawa. Maka mari kita memperbanyak minta ampun kepada Allah, menghindari berbagai macam dosa-dosa kemaksiatan agar kita jangan membawa beban berat, dan kita pun meminta ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, sehingga orang tua kita makin ringan dosa-dosa mereka. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.